Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keimanan, dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar fikih kelas 3 semester ganjil dengan tema mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Sholat diwajibkan kepada semua umat muslim yang balik dan berakal. Merekalah mukallaf atau orang yang terkena beban syariat. Yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang-orang yang bukan mukallaf, yaitu anak yang belum balik dan orang yang tidak berakal. Agama Islam penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fattaqullaha mastata'tum, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Makna dari surat At-Taghabun ayat 16 adalah, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya semampu kalian untuk menuju ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam Islam, yang terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Nah, dalam kesempatan kali ini akan dibahas mengenai kemudahan dan keringanan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi mereka dalam menjalankan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sholat sambil duduk. Jika itu tidak mampu, maka bisa sambil berbaring. Dan jika itu pun tidak mampu, maka bisa sambil terlentang. Jika itu pun tidak mampu, maka diperbolehkan dengan isyarat dari mata atau dengan hati. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti, sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu, sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara sholat bagi orang yang sakit antara lain, yang pertama, sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan apabila kita sudah tidak mampu sholat dengan cara berdiri. Adapun cara-caranya, yang pertama adalah duduk menghadap kiblat dengan posisi duduk yaitu seperti tahiyat awal. Setelah itu, membaca niat sholat yang akan kita kerjakan. Kemudian, bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Setelah takbiratul ihram, kedua tangan diletakkan di atas dada dengan posisi tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat Al-Quran. Setelah itu ruku dengan membungkukkan sedikit badan ke arah depan sambil membaca tasbih ruku. Iktidal dengan posisi duduk seperti semula dengan membaca tasbih iktidal. Setelah itu sujudlah sebagaimana sujud biasanya,
dengan membaca tasbih sujud. Apabila tidak mampu, bisa dengan membungkukkan badan ke depan lebih rendah daripada ruku. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rokaat yang kedua, sebagaimana rokaat yang pertama. Yang kedua adalah sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan apabila sudah tidak mampu dengan cara berdiri ataupun duduk. Adapun cara-caranya adalah yang pertama, berbaring menghadap kiblat. Yang dimaksud berbaring adalah tidur dengan cara miring di atas rusuk sebelah kanan dengan posisi kaki menghadap selatan dan kepala di utara, dan telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Selanjutnya, wajah, perut, dada, dan kaki menghadap kiblat. Kemudian membaca niat sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram seperti biasa. Untuk melakukan ruku dan sujud, cukup dengan anggukan kepala atau dengan kedipan di pelupuk mata. Jika tidak mampu dengan anggukan kepala atau kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih tersadar. Demikianlah seterusnya hingga salam selesai. Yang ketiga adalah sholat dengan cara terlentang. Sholat dengan cara terlentang dilakukan apabila sudah tidak mampu sholat dengan cara berbaring miring. Adapun cara sholat dengan cara terlentang adalah yang pertama, posisi terlentang dengan kedua kaki diluruskan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, kepala diganjal bantal agar muka menghadap kiblat. Kemudian membaca niat sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram. Untuk melakukan ruku dan sujud, cukup dengan melakukan isyarat seperti anggukan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Kemudian, bacaan sholat dilafazkan seperti biasa, dan apabila tidak mampu, maka cukup dilafazkan di dalam hati saja. Demikianlah tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ibadah tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun selama akal masih sehat dan juga kondisi yang sadar. Selanjutnya adalah hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah sholat bagi orang yang sakit diantaranya adalah yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hati menjadi lebih tenang. Karena ketenangan hati akan kita dapatkan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika kita sedang sakit. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat dalam keadaan sakit akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bertambah ketika kita sedang beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Yang terakhir adalah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencintai orang-orang yang
selalu beribadah kepadanya. Sedikit mereview dari yang sudah Ibu bahas tadi. Jadi, sholat bagi orang yang sakit ada 3 cara. Yang pertama, sholat dengan cara duduk. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring miring. Yang ketiga, sholat dengan cara terlentang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.